Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama dalam kebaktian online GSJ Ana Sopureo. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi kaki Tuhan tanpa memikirkan apa yang menjadi masalah hidupnya. Mari kita lepaskan semua beban kita dan kita hanya fokus pada Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, untuk mengasihimu, beriku hati Tuhan, untuk memujimu, Ada sebuah cerita di mana Yesus diundang makan di dalam suatu rumah. Dan di sebuah kota tersebut terkenal seorang perempuan yang melakukan dosa. Banyak orang Farisi yang mengatakan bahwa dia pendosa. Dia tidak pantas untuk datang ke Tuhan. Tetapi yang dilakukan wanita ini adalah datang membasahi kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya, menciuminya beberapa kali dan juga memberikan kaki Yesus minyak wangi. Perempuan ini adalah gambaran kita sebagai seorang pendosa. Dan orang Farisi ini adalah tantangan hidup kita. Tetapi Yesus membela kita, Yesus mengampuni dosa kita. Oleh karena itu mari kita memberikan hati kita, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Langkah-langkah kita dipenuhi oleh mujizat dari Tuhan. Mujizat Sertai tiap langkahku, dan Dia selalu bersama dengan kita, bersamaku, bersama kita di dalam kita. dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti
firman-Mu, tanda-tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, oh hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti-Mu, bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Salam anak Superio. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu tetap dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan membuat kita berbeda. Apa perbedaannya? Oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Itulah yang membuat kita berbeda. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan tadi, sudah menyembah Tuhan. Penyembahan itu adalah sebuah pemberian. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, jangan mengharapkan untuk mendapatkan. Jadi penyembahan itu memberikan, mempersembahkan. Seperti perempuan yang dia memberikan minyaknya, penyembahannya kepada Yesus. Mari kita akan berdoa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur buat hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan mendengar firman Tuhan. Roh hikmat, pewahyuan, pengenalan akan Kristus Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan mencetak ulang hidup kami. Pedoman dalam hidup kami adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengar firman dan siap menjadi pelaku firman. Demi nama Yesus yang penuh kuasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan tema khotbah saya. Jadi saya khotbah berseri ya mengenai gereja yang sehat. Ya, saya akan lanjutkan. 3 minggu yang lalu saya sampaikan gereja yang sehat itu bukan diukur dari banyaknya jemaat, bukan gedungnya yang mewah, bukan fasilitas yang lengkap, atau padatnya atau sibuknya kegiatan. Ya. Tapi gereja yang sehat adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah ini, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini fondasional banget. Yang kedua, gereja yang sehat adalah ada realita hadirat Tuhan. Representasinya Tuhan. Gereja Tuhan, dikatakan gereja adalah ketika ada realita hadirat Tuhan. Gereja bukanlah gereja kalau tidak ada realita hadirat Tuhan. Yang ketiga, gereja yang sehat adalah saling mengasihi. Ya, karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita tubuh Kristus dan kita anggotanya. Jadi satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Yang keempat, gereja yang sehat adalah berdampak bagi sesama. Menjadi saksi. Artinya ya kita harus berdampak, migunani tumrap sesami. Gereja yang sehat bukan sibuk di dalam, intern, tapi harus keluar. Kemudian yang kelima, gereja yang sehat adalah dalam pengayoman Bapak rohani. Anak kalau diayomi itu sehat. Psikologinya, jasmaninya, bahkan kerohaniannya akan sehat. Yang berikutnya, gereja yang sehat adalah pemimpinnya memperlengkapi, bukan sekedar melayani, tapi memperlengkapi supaya jemaat itu dewasa. Yang terakhir, yang minggu yang lalu saya sampaikan, jemaat atau gereja yang sehat adalah jemaat yang melayani. Jadi gereja itu jemaatnya melayani, bukan hanya dilayani.
Itu menunjukkan bahwa tubuh Kristus itu berfungsi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini rangkuman beberapa minggu yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi mengenai gereja yang sehat, ya. Sebelumnya mari kita akan baca dalam Matius pasal 16 ayat 13. Mari Bapak Ibu membuka dalam Alkitab di rumah masing-masing. Dalam Matius pasal 16 ayat 13 kita mulai. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang-orang, siapakah anak manusia itu? Kata siapa? Kata orang-orang. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya di dekat Kaisarea, ya, di daerah Kaisarea Filipi, ya. Jadi Yesus dan murid-murid ini, kalau zaman sekarang itu komsel, kalau zaman sekarang itu sedang sharing firman, dan di situ benar-benar konsentrasi antara guru dan murid. Yesus bertanya, menurut orang-orang siapakah aku ini? Mereka jawab, nabi ini, nabi itu dan sebagainya. Tapi menurutmu siapa? Menurutmu siapa? Menurutmu siapa? Ini penting ini, ya. Nah, dari percakapan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi ada kata-kata yang menarik, ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Bapak Ibu, gereja yang sehat yang pertama, atau kalau saya lanjutkan, kemarin kan sudah sekian banyak gitu kan. Nah, kalau saya lanjutkan ya, yang pertama di minggu ini, gereja yang sehat adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu tanda gereja yang sehat. Matius pasal 16 ayat 16 bahasa Indonesia sehari-hari itu Petrus mengatakan begini. Simon Petrus menjawab, Bapa adalah Raja Penyelamat, Anak Allah yang hidup. Ini adalah pernyataan Petrus. Kemudian ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi yang menyatakan itu, yang mendorong Petrus mengaku pernyataan itu adalah Bapa di surga. 18, firman Allah yang hidup, engkaulah Petrus, sebuah batu. Bahasa aslinya Petros. Jadi Petrus itu Petros. Dan di atas batu karang ini, Petra dalam bahasa aslinya, aku akan membangun jemaatku, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Jadi gereja Tuhan yang sehat itu dibangun, didirikan atas sebuah pengakuan. Pengakuannya apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat. Dan itu menjadi batu karang, ya. Yesus menyebut bukan lagi Petrus, bukan lagi Petros,
tapi Petra. Apa itu artinya? Batu karang. Karena sebuah pernyataan tadi. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mendapatkan sebuah prinsip kebenaran. Pengakuan berasal dari pengenalan pribadi, bukan dari kata orang. Pastikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengenal Kristus, itu bukan karena kata orang, karena kita sudah mengenal pribadi. Karena Petrus sudah bergaul lama dengan Yesus, sudah mengenal, maka dia memberikan sebuah pernyataan seperti itu. Nah, orang lain itu gak seperti yang dinyatakan Petrus, karena mereka belum mengenal sedalam Petrus. Ya, jadi pengakuan berasal dari pengenalan. Yang kedua, prinsip kebenaran yang kedua, di atas batu karang. Pengakuan Petrus tadi ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang, Yesus mendirikan jemaatnya. Apa batu karang itu? Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Itu menjadi dasar, pondasi berdirinya gereja Tuhan. Yang ketiga, gereja bukanlah gereja kalau tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan atau sebagai Juru Selamat. Gereja bukanlah gereja kalau gereja itu atau orang Kristen itu tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa ada toh Pak gereja yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Oh banyak. Saya nggak akan sebutkan tapi banyak. Apa ada toh Pak orang Kristen yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Oh banyak. Ya. Yang berikutnya, keempat, pengakuan Yesus sebagai Juru Selamat bukan hanya diucapkan, tapi juga dalam tindakan sehari-hari. Ya. Ada orang, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamatku, Yesus Tuhanku. Arti Tuhan itu kan berkuasa. Ada banyak orang Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhannya, sebagai pribadi yang berkuasa atas hidupnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya tidak mau diatur, tidak mau dituntun, tidak mau dikuasai oleh Tuhan Yesus. Artinya itu hanya ngomong di mulut, di ucapan Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi tidak dijadikan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi orang Kristen model seperti ini, orang Kristen yang tidak sehat. Hidupnya ya untuk kesenangan sendiri. Hidupku milikku saja, bukan milik orang lain, apalagi miliknya Yesus. Ini disebut orang Kristen yang tidak sehat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pastikan kita sungguh-sungguh memiliki sebuah pengenalan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menjadi orang Kristen hanya rajin ke gereja. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang hanya keturunan. Wah, bapakku Kristen, bapakku pendeta, jadi saya Kristen. Tidak, jangan seperti itu. Pastikan pengenalan kita akan Yesus Kristus secara pribadi itu sungguh-sungguh nyata. Mengenal Yesus bahwa dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Penyelamat dalam kehidupan kita satu-satunya. Biarlah Bapak Ibu pengenalan akan Kristus Yesus ini sungguh-sungguh nyata. Firman Tuhan mengatakan, biarlah roh pengenalan akan Kristus tercurah di hari-hari ini. Ya, saya berdoa kiranya ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan hari ini, engkau bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa-biasa, tetapi engkau sungguh-sungguh mengenal Kristus bahwa dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Poin yang kedua, gereja yang sehat dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi adalah gereja itu tidak dikuasai alam maut. Orang Kristen itu tidak dikuasai oleh maut, ya. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan alam maut tidak menguasainya. Jadi ketika Tuhan mendirikan gerejanya, itu alam maut tidak menguasainya. Terjemahan firman Allah yang hidup demikian. Engkaulah Petrus, batu.
sebuah batu, dan di atas batu karang ini, pernyataan Petrus tadi menjadi batu karang pondasi, aku akan membangun jemaatku, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Wih. Jadi maut itu adalah kuasa neraka. Ya. Maut dalam bahasa aslinya itu Hades. Dalam bahasa Yunaninya di Alkitab itu Hades. Hades itu artinya neraka. Yang kedua artinya dunia orang mati. Yang ketiga kuburan atau kematian. Yang keempat daerah infernal atau di dalam itu daerah itu adanya Tuhan iblis, neraka dan celaka. Berikutnya Hades itu atau neraka itu, maut itu tempat gelap dan suram ke dalam bumi. Yang berikutnya, Hades itu hanyalah tempat tinggal orang fasik. Kalau orang fasik itu tempatnya di Hades, di neraka. Ya. Yang berikutnya, Hades itu atau maut itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Dari beberapa kata-kata ini saya menyimpulkan, dikuasai maut artinya meskipun masih tinggal di bumi, tapi dibelenggu oleh neraka yang di dalamnya ada kematian. Meskipun tinggal di bumi Bapak Ibu, belum ke sana, ke alam kekekalan sana. Alam kekekalan kan ada dua, neraka dan surga. Nah ini belum ke sana, masih di bumi. Tapi kalau orang dikuasai maut, itu meskipun masih tinggal di bumi, tapi dibelenggu, dikuasai oleh neraka. Yang mana di dalamnya ada kematian. Orang Jawa menyebut begini, mati sakjroning urip. Artinya apa itu? Artinya hidup, tapi mati gitu. Aku tuh hidup, tapi rezekiku mati, keluargaku mati, ya. Saya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, semua nggak ada kehidupan. Itu sesungguhnya mereka sedang masuk dalam sebuah kematian. Kemudian juga pekerjaan iblis yang mencelakakan. Jadi dalam kehidupan orang itu kecelakaan demi kecelakaan terjadi. Penuh kegelapan dan kesuraman. Jadi orang ini meskipun masih di bumi tapi dikuasai kegelapan, kesuraman. Kegelapan oleh karena masa lalu, trauma masa lalu yang belum beres. Kesuraman karena masa depan yang tidak tahu bagaimana. Khawatir, bingung bagaimana. Ini sedang dibelenggu oleh maut, dikuasai oleh maut. Di dalamnya juga ada juga roh-roh yang tidak terwujud. Ya, ada orang hidup tapi dikuasai oleh roh-roh yang tidak terwujud. Apa itu? Roh kepahitan, roh intimidasi, roh kekecewaan, luka hati, kepahitan, tidak bisa mengampuni, iri, benci, dendam. Merasa apa ini? Merasa nggak mampu, minder dan sebagainya. Itu adalah roh-roh yang tidak terwujud. Tapi roh-roh itu membelenggu kita. Membelenggu orang yang belum percaya Yesus. Atau orang-orang yang tidak didirikan atas kebenaran firman Tuhan tadi. Dan maut itu ditempati orang fasik. Jadi kalau Bapak Ibu bertinggal dengan orang-orang fasik yang jahat, yang hidupnya penuh dengan kejahatan, kegelapan, Bapak Ibu tanpa sadar engkau masih di bumi, tapi engkau dalam neraka. Ya, sehingga sangat tidak nyaman. Sering kan Bapak Ibu kita ngomong begini, keluargaku itu kayak neraka ya. Tempat gaweanku, tempat pekerjaan saya kayak neraka. Saya kalau ketemu dengan orang itu kayak ketemu iblis. Artinya kita sedang berhubungan dengan maut, kuasa maut. Kabar baiknya adalah gereja Tuhan yang didirikan Yesus Kristus tidak dikuasai alam maut. Ini kabar baik, kabar yang luar biasa. Gereja Tuhan tadi yang didirikan Yesus tidak dikuasai alam maut. Tidak ada lagi intimidasi, ketakutan, kesuraman, kegelapan, tidak ada lagi. Kecelakaan, sakit, penyakit tidak ada lagi. Lah terus kalau begitu orang Kristen sehat terus dong Pak. Kalau begitu orang Kristen nggak punya masalah dong Pak.
nanti ada jawabannya. Ya, kebenaran dari firman Tuhan yang poin kedua ini adalah gereja yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak dikuasai alam maut. Dia bebas dari alam maut. Jadi gereja ini gereja yang sungguh-sungguh berkemenangan dari kuasa kegelapan, dari maut, dari iblis, dari hukuman ataupun dari kematian kuburan apapun juga. Bukan pada tempatnya kuasa neraka membelenggu orang percaya. Bukan pada tempatnya setan, iblis, demit, wewe, gombel dan sebagainya itu menguasai gereja Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan, lepaskan belenggu itu. Amin. Suatu hari, waktu saya di Jogja, ngontrak itu 5 tahun kurang lebihnya. Dan saya bisa bertahan 5 tahun itu tetangga saya heran. Pak Wisnu kok bisa 5 tahun di sini ya? Loh, kenapa Pak? Sebab rumah ini itu gak kerasan ditempati orang. Atau orang setiap kali kesini itu sedang saya pergi paling 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, paling setengah tahun udah itu pergi lagi. Untuk usaha juga gak bagus rumah ini. Bapak Wisnu tahu enggak? Yang jaga rumah ini tuh orangnya besar, tinggi besar gitu. Wah, saya nggak tahu Pak. Saya selama 5 tahun nggak ada begitu. Nah Bapak Ibu, ini tandanya bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kita, maka alam maut tidak menguasai kita. Bukan pada tempatnya kalau orang Kristen dipenuhi atau dikuasai, dicengkeram oleh neraka dan manifestasinya. Bukan bertempatnya kita itu dalam kecelakaan terus, sakit penyakit ini terus bertubi-tubi. Bukan bertempatnya. Bukan bertempatnya iblis itu menguasai kita. Itu bukan bertempatnya. Ya, bukan pada tempatnya roh-roh dunia ini, emosi negatif ini menguasai kita. Dan bukan pada tempatnya kita tidak hidup dalam kenyamanan. Karena semua itu, maut itu sudah dikuasai. Maut itu sudah dihancurkan, sudah dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Sehingga alam maut tidak berkuasa atas kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, gereja yang sehat berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu gereja menentukan dan mempengaruhi. Ya. Matius pasal 16 ayat 19, firman Allah yang hidup. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Pintu apapun yang kau kunci di bumi akan terkunci juga di surga. Dan pintu apapun yang dibuka, yang kau buka di bumi akan terbuka juga di surga. Ini berbicara mengenai sebuah otoritas, kuasa, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Luar biasanya seperti ini. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Ternyata tidak hanya rumah kita yang ada kuncinya, surga juga ada kuncinya. Ajaibnya, luar biasanya, kunci surga itu diberikan kepada gereja Tuhan. Wih. Jadi Bapak Ibu dan saya ini memegang kunci kerajaan surga. Jadi begini-begini kita pegang kunci kerajaan surga. Hanya orang yang percaya Yesus yang memegang kunci kerajaan surga. Nah terus untungnya apa Pak? Gak tahu orang ini. Ini ya. Ketika kita memegang kunci kerajaan surga, ya. Kunci dalam bahasa aslinya kleis, ya. Artinya yang pertama memang kunci. Yang kedua, penjaga kunci itu memiliki kekuatan untuk membuka dan menutupnya. Jadi karena kita memegang kunci surga, kita bisa membuka surga, mengakses surga. Pintu surga tertutup, tapi ketika kita mengetuk, kita membukanya, perbendaharaan surga itu bisa kita nikmati, bisa kita manfaatkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, kleis itu artinya untuk menunjukkan
berbagai jenis kekuatan otoritas. Jadi ketika kita pegang kunci kerajaan surga, itu ada kekuatan, ada otoritas. Sehingga kita menentukan. Raja itu menentukan. Nah, otoritas yang Tuhan berikan atau surga berikan itu membuat kita punya otoritas, punya kekuatan. Inilah fungsinya kita diberi kunci kerajaan surga. Begini Bapak Ibu, ketika surga itu melihat kita membuka sesuatu, maka surga membuka. Tadi kan sudah jelas dikatakan, dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Pintu apapun yang kau kunci di bumi akan terkunci juga di surga. Dan pintu apapun yang kau buka di bumi akan terbuka di surga. Jadi surga itu menunggu kita. Surga itu menunggu gerejanya. Ini orang Kristen buat apa nih? Karena orang Kristen sudah tak kasih kunci ini. Kalau orang Kristen diam saja, maka surga diam saja. Kalau orang Kristen membuka kemenangan, sukacita, kesehatan, maka surga juga membukanya. Kalau orang Kristen melepaskan, menghancurkan kegelapan, sakit penyakit, melepaskan kesembuhan, surga juga menyembuhkan. Surga juga melakukannya. Jadi gereja Tuhan itu menentukan dan mempengaruhi. Dari mana Bapak tahu? Dari firman Tuhan tadi. Karena kita pegang kunci kerajaan surga. Surga setuju dengan apa yang kita lakukan. Inilah sebuah penghargaan gereja Tuhan. Ya, jadi tapi kalau orang Kristen tidak berbuat apa-apa, ya surga diam saja. Oleh sebab itu pastikan menjadi gereja yang berfungsi. Pastikan menjadi gereja yang melayani. Pastikan menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdampak. Sehingga surga juga meresponi apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya surga sedang menunggu kita berbuat apa. Pastikan kita menjadi gereja yang bangkit untuk melakukan sesuatu bagi kerajaannya. Kebenarannya mengenai hal ini, yang pertama, bukan berarti orang Kristen tidak lagi mengalami masalah, sakit penyakit atau tekanan iblis dan sebagainya. Nah, tadi yang saya singgung, kalau begitu berarti orang Kristen enak dong, gak sakit, gak punya masalah ekonomi, gak punya masalah rumah tangga dan sebagainya. Bukan begitu. Orang Kristen atau gereja masih sama memiliki masalah seperti orang-orang dunia layaknya. Tetapi kita diberi kunci. Kerajaan maut itu tidak berkuasa atas kita. Kita diberi kunci untuk menghancurkannya, melepaskannya. Inilah kuasa surga yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau butuh kita contoh. Waktu Paulus dan Silas di penjara itu kan didera. Itu kan sakit juga, itu sakit juga. Tapi dia tidak terpengaruh oleh keadaan itu. Tapi dia bisa menaklukkannya, dia bisa mempengaruhinya. Hidupnya bukan ditentukan oleh sakit penyakit. Hidupnya bukan ditentukan oleh penjara. Tapi hidupnya ditentukan oleh kunci yang ada dalam dirinya. Tidak mau terbelenggu oleh kuasa maut. Tidak mau dikuasai oleh alam maut. Dia bebas. Nah ini contoh. Contoh ya. Contoh orang Kristen atau Paulus dan Silas waktu itu dia di penjara, sakit dan sebagainya. Tapi dia tidak terbelenggu. Tidak dikuasai alam maut. Dia bebas saja. Dia nggak ada kecewa, luka hati, kepahitan, nggak ada itu roh-roh yang tidak berwujud itu nggak ada. Amin. Yang berikutnya, surga setuju dan akan melaksanakan apa yang gereja lakukan, karena dipercaya memegang kuncinya. Jadi gereja Tuhan itu dipercaya Tuhan. Ayo kamu lakukan apapun, saya akan restu. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah percayakan kunci. Kalau Tuhan, gini. Kalau orang itu dipercaya pegang kunci rumah orang, berarti dia dipercaya untuk masuk rumah itu. Betul kan? Sama, ketika kita diberi kepercayaan memegang kunci kerajaan surga, artinya Tuhan juga memberikan kepercayaan untuk kita mengakses surga, untuk kita sungguh-sungguh mendemonstrasikan kuasa surga melalui hidup kita. Ya, di sini katakan bahwa
tadi alam maut tidak menguasainya. Itu jelas. Karena surga itu sudah terkunci. Yang kunci siapa? Ya kita. Ya. Neraka bisa kita kunci. Yang kunci siapa? Kita. Gitu. Sebagai pemegang kunci, maka gereja memiliki kekuatan otoritas surga. Kebenaran berikutnya. Jadi memiliki sebuah kekuatan otoritas surga. Jadi bukan pada waktunya orang Kristen lemah, loyo. Bagaimana kabarmu? Ya begini-begini aja lah. Nah itu berarti tidak ngerti kalau dia punya kunci kerajaan surga. Yang terakhir, gereja sebagai kunci pemegang surga menentukan dan mempengaruhi keadaan kota dan bangsa. Ini. Itulah sebabnya Tuhan mau pakai gerejanya. Gereja Tuhan harus menentukan kota dan bangsa. Gereja Tuhan harus mempengaruhi kota dan bangsa. Gereja Tuhan tidak boleh diam. Dalam kondisi seperti ini gereja Tuhan tidak boleh diam. Saya senang banyak gereja-gereja berdoa, anak-anak Tuhan berdoa. Saya senang anak-anak Tuhan banyak membantu ini, itu dan sebagainya. Itu artinya gereja Tuhan tidak dikuasai oleh alam maut. Gereja Tuhan tidak dikuasai oleh roh yang tidak kelihatan. Tapi gereja Tuhan mendemonstrasikan kuasa yang melepaskan berkat dari surga. Ini yang harus kita kerjakan. Kita mempengaruhi dan menentukan kota dan bangsa di mana kita ada. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena surga mempercayakan kunci kepada kita. Ini penting ini, camkan baik-baik. Karena surga mempercayakan kunci kepada kita, maka kita harus hidup sesuai dengan pola surga. Kalau Bapak Ibu dipercaya seorang, apakah Bapak Ibu juga semaunya sendiri dengan kepercayaan itu? Saya kira tidak seperti itu. Dulu saya pernah kerja di kepala gudang. Jadi kepala gudang sudah muncul waktu itu, ya. Pemimpin saya atau bos saya itu memberikan kunci. Kunci itu semuanya lengkap. Semua saya tangani dan sebagainya. Nah, ketika saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, si pemimpin saya itu nggak boleh. Kamu nggak usah. Gajimu tak naikkan dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika saya diberi kunci itu, diberi kepercayaan itu, saya mempergunakan dengan baik. Ketika saya pergunakan kepercayaan dengan baik, maka dia senang dengan kita. Pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kunci kerajaan surga itu diberikan kepada kita, kita pun juga menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu pola kita harus pola surga. Pola pikir kita, pandangan kita, paradigma kita harus pola surga. Dengan demikian, sungguh-sungguh tujuan Tuhan nyata. Kita menjadi gereja, menjadi orang Kristen yang menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Itulah fungsi daripada kunci kerajaan surga yang diberikan kepada kita. Supaya kita benar-benar merepresentasikan Tuhan di muka bumi ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan engkau menjadi wakil Tuhan. Di kota, di desa, di keluarga, di tempat bekerja, di tempat Bapak Ibu belajar, mengajar, dan sebagainya. Pastikan engkau menjadi wakil Tuhan. Karena kunci kerajaan surga sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan ini termeterai, dipahami, dimengerti, dan dihidupi. Sehingga kita tahu identitas kita dalam Kristus adalah orang yang memegang kunci kerajaan surga. Tercurah atas kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih. Ketika Tuhan melahirkan gerejanya, Tuhan punya maksud, punya tujuan, supaya gerejanya akan menjadi representasinya Tuhan di muka bumi ini. Oleh sebab itu bukan pada tempatnya gereja atau orang Kristen mengalami intimidasi, mengalami kuasa kegelapan, terbelenggu oleh hal-hal emosi yang negatif. Ketika gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dilahirkan, Tuhan mau supaya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu atas diri Petrus terjadi atas gereja Tuhan di hari-hari ini. Itu gereja tidak dikuasai oleh alam maut, tapi gereja sungguh-sungguh menjadi representasi Tuhan,
mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Biarlah ini kita sadari, ini kita pahami, ini kita hidupi. Bangkitlah gereja Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa, bila kuasa-Mu nyata, penggenapan firman terjadi, nubuatan Yoel terjadi, bahwa roh Tuhan dicurahkan atas semua manusia. Tuhan, Kau membangkitkan orang-orang, membangkitkan gereja untuk kembali mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, bangkitkan gereja-Mu untuk gereja-Mu kembali memiliki otoritas, memiliki kuasa, sehingga gereja-Mu tidak terikat oleh apapun juga. Gereja-Mu sungguh-sungguh dibebaskan, dilepaskan dari alam maut. Bahkan lebih daripada itu, gereja Tuhan dibangkitkan untuk mempengaruhi, untuk menentukan keadaan, kondisi di kota, bahkan di bangsa ini. Gereja Tuhan menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Terjadilah dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat jemaat Anak Suporeo. Jemaat Anak Suporeo, aku menubuatkan Engkau, aku mendeklarasikan Engkau. Engkau hari ini bangkit dalam kuasa roh, menjadi gereja yang merepresentasikan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan terjadi atasmu. Tidak pada tempatnya engkau menjadi orang Kristen yang lemah. Tidak pada tempatnya engkau menjadi orang Kristen yang mengalami berbagai emosi negatif, karena engkau tidak dikuasai oleh alam maut. Aku berkata, aku mendeklarasikan jemaat GSCA Anak Suporeo, engkau bangkit dalam kuasa roh. Engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan melalui hidupmu, engkau menentukan dan mempengaruhi. Engkau tidak dipengaruhi, engkau tidak ditentukan oleh keadaan kondisi, tapi justru engkau mempengaruhi dan menentukan kondisi. Dalam nama Yesus, terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Genapi firman-Mu Tuhan, genapi firman-Mu Tuhan. Wome kasada karala pasakerebe. Ya, oh ya, oh ya, di dalam kami Tuhan. Haleluya. Ya, oh bersama-sama katakan, genapi firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Wore kasada karala pasakerebe kokelele masek. Jesus, amin. Oh ya, ya, Engkau berserta kami, Engkau bersama kami Tuhan. Oh, di dalam kami Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya, saran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat gereja Tuhan GSC Anak Suporeo, keberadaanmu menjadi bukti kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Pastikan hidupmu menggenapi firman. Amin. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Anak Suporeo. Haleluya.